Untuk mengetahui lebih lengkap tentang temuan narkoba di sekolah, kita telah terhubung dengan Kapolsek Kembangan, Kompol Joko Handoko. Selamat sore Pak Joko, bagaimana sebetulnya modus penyimpanan narkoba di sekolah ini? Selamat sore Mbak. Ya, terkait dengan pengungkapan narkoba di lingkungan sekolah, kami dari jajaran Polres Jakarta Barat, Polsek Kembangan mengindikasikan bahwa di lingkungan sekolah terdapat indikasi penyimpanan narkoba. Jadi awalnya kami menangkap satu orang inisial atas nama AJ, kemudian dari satu orang tersebut kita lakukan pendalaman dan penyelidikan. Kemudian didapati kami dapat dua lagi pelaku yang mana mereka saling mengenal dan dua tersangka terakhir adalah adik kakak. Kemudian barang tersebut disembunyikan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian setelah kami melakukan penggeledahan di dalam sekolah, terdapat 355 gram sabu dan 7.910 psikotropika jenis golongan 4 dan juga obat-obatan daftar G. Dari hal tersebut, kami lakukan pendalaman kembali terkait dengan temuan yang kami dapati. Kemudian kami mengindikasikan bahwa ada gudang penyimpanan obat-obatan tersebut. Dan kami temukan ada di salah satu apartemen di kawasan Serengseng, Jakarta Barat. Setelah kami geledah, kami mendapatkan 112.000 psikotropika jenis golongan 4 dan juga golongan G. Oke. Baik, Pak Joko, kita kembali pada saat ke gudang penyimpanan narkoba di sekolah. Sudah berapa lama sekolah ini kemudian dijadikan gudang penyimpanan narkoba? Ya, kurang lebih dari pengakuan tersangka itu 6 bulan. Jadi yang bersangkutan menggunakan narkoba di dalam sekolah tersebut setelah selesai kegiatan belajar mengajar. Kemudian jam kantor selesai, jadi malam hari mereka menggunakan narkoba bersama-sama. Dan juga sabu yang didapati dari jaringan lapas itu dipecah menjadi beberapa bagian berdasarkan instruksi secara bersama-sama. Jadi di dalam TKP kami temukan bong, cangklong, dan juga timbangan-timbangan serta plastik-plastik yang digunakan untuk membungkus. Kemudian atas nama AJ juga merupakan kurir. Jadi penempatan dari narkoba tersebut berdasarkan instruksi dari lapas. Oke, di manakah letak sekolah ini tepatnya, Pak? Di sekolah di wilayah Jakarta Barat. Dari penelusuran narkoba, apakah kemudian dari penelusuran polisi, apakah kemudian polisi menemukan bahwa narkoba ini juga terpapar pada siswa-siswa yang berada di sekolah ini? Terkait dengan hal tersebut, kami melakukan pendalaman. Dari ketiga tersangka, untuk pengakuan sementara tidak ada siswa yang terkena narkoba ataupun yang dijajakan di lingkungan sekolah. Tetapi hal tersebut masih kami dalami, diindikasikan mungkin ada, tetapi masih kami dalami. Oke, setelah kemudian mengungkap adanya gudang penyimpanan di sekolah, bagaimana kemudian langkah dari polisi berikutnya, terutama dengan pihak sekolah agar kemudian bisa diantisipasi tidak ada kejadian seperti ini lagi ke depannya? Ya, terkait hal tersebut kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat terkait dengan pengawasan dan juga penindakan. Apakah ada strategi khusus ataupun ada program khusus nantinya dari polisi dan juga pihak sekolah? Ya, terkait dengan penyalahgunaan di lingkungan sekolah, kami memang sudah lama bekerja sama dengan pemerintah Kota Jakarta Barat, khususnya Dinas Pendidikan, terkait dengan hal preemptif, terkait dengan penyuluhan maupun
pengecekan urin dan juga menjadi pembina upacara pada saat hari Senin. Di sana kami berikan informasi dan bahaya-bahaya terkait dengan narkoba. Oke, kemudian pengembangan kasus ini seperti apa Pak berikutnya setelah kemudian diungkap di gudang sekolah, di lingkungan sekolah, kemudian di apartemen, bagaimana kemudian pengembangan kasus ini berikutnya? Ya, setelah kami dapati di apartemen dan didapati 112.000 obat-obatan psikotropika jenis golongan 4 dan juga obat-obatan daftar G, kami berkoordinasi dengan BP POM terkait dengan obat-obatan yang kami temui. Dan dari sana kami mendapat informasi bahwa ada beberapa obat yang memang produksinya sudah tidak ada dan juga izin edarnya juga tidak ada. Bisa dikatakan obat-obatan tersebut adalah ilegal. Dan kemudian ada modus yang digunakan oleh pelaku ini, ditaruh obat-obatan tersebut di dalam botol yang tidak ada labelnya. Jadi indikasinya akan ditaruh label vitamin. Oke, untuk sekolah sendiri Pak, apakah kemudian akan ada razia di sekolah-sekolah untuk kemudian memang sama-sama kita mencegah penyebaran narkoba terutama di lingkungan sekolah? Ya, kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait hal tersebut. Kami masih analisa terkait dengan penyebaran dan juga distribusi narkoba tersebut. Jadi nanti kami mintai keterangan juga dari pihak-pihak sekolah tersebut. Baik, terima kasih Kompol Joko Handono, Kapolsek Kembangan telah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Selamat sore Pak.